salam jumpa pemirsa. Kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi pembangunan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melantik dan mengambil sumpah 168 pejabat struktural dan fungsional serta pimpinan Basnas Provinsi Kalsel periode 2026 hingga 2031. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat 8 Mei 2026 dan dihadiri Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK, tim ahli gubernur, asisten, staf ahli gubernur, serta Kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan kali ini mencakup berbagai posisi strategis, termasuk penempatan tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi tata usaha di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan. Dua pejabat eselon 2 yang dilantik, yaitu Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan Rusdi Hartono dikukuhkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas dan kesetiaan pada pimpinan daerah. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan ruang evaluasi terhadap kinerja pejabat setiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja pemerintahan berjalan maksimal dan profesional. Dalam pelantikan ini, kami selalu menyampaikan ada yang senang, ada yang tidak. Itu pasti. Tetapi, ini saya pelantikan, saya selalu menyampaikan kepada yang dilantik. Supaya hari ini yang dilantik atau dipindah, ada yang senang, ada yang tidak. Yang senang bersyukur kepada Allah karena Allah yang menggerakkan. Pesan gubernur tidak hanya ditujukan kepada para pejabat, namun juga kepada istri pejabat agar dapat memberikan dukungan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain melantik pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Haji Muhyiddin juga melantik pimpinan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026 hingga 2031 yang diketuai oleh Ilham STHI bersama 4 orang anggota lainnya. Gubernur berharap pengurus Basnas yang baru dapat menjalankan tugas secara profesional dan mengelola dana masyarakat sesuai ketentuan ajaran Islam, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalsel, Noryadi, merincikan total pejabat struktural yang dilantik berjumlah 167 orang, terdiri dari 2 pejabat eselon 2 yang dilantik, 1 pejabat eselon 2 dikukuhkan, 39 pejabat administrator atau eselon 3, dan 126 pejabat pengawas atau eselon 4. Selain itu, terdapat 25 orang pejabat fungsional yang dilantik dalam berbagai jenjang jabatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap 6 bulan sekali.
Pemirsa, Banua Rally 2026 sebagai seri pembuka putaran 1 dan 2 Kejuaraan Nasional Indonesia telah digelar di Kota Banjarbaru pada Jumat 8 Mei 2026. Deru mesin dan semangat kompetisi memeriahkan pembukaan Banua Rally 2026 yang menjadi ajang bergengsi nasional dengan diikuti 45 pereli terbaik tanah air di lintasan ekstrim sepanjang lebih dari 400 km dari Martada hingga Pleiahari. Banua Rally 2026 menghadirkan atmosfer balap kelas dunia dengan kehadiran mobil rally berspesifikasi internasional yang menaklukkan kombinasi lintasan gravel dan aspal khas Kalimantan Selatan. Pembukaan event ini turut dihadiri Ketua Umum IMI Moreno Suprapto, Wakil Ketua IMI Ananda Mikola, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, selaku Ketua Penyelenggara Banua Rally, serta jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan. Hari ini kita mulai dan mudah-mudahan acara rally di Banua Rally ini sukses. Maka apabila kita sukses, insya Allah akan didatangkan lagi, ditingkatkan lagi untuk internasional. Luar biasa, tepuk tangan. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan, Banua Rally bukan sekedar ajang adu kecepatan, namun juga menjadi momentum untuk mengangkat nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional hingga internasional. Gubernur Haji Muhyiddin juga optimistis kesuksesan Banua Rally 2026 dapat membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah event otomotif berskala lebih besar di masa mendatang. Gubernur Haji Muhyiddin juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan selama perlombaan berlangsung dengan tidak melintasi area lintasan demi keselamatan penonton dan para pembalap. Banua Rally 2026 juga menjadi kesempatan emas bagi para pembalap lokal Kalimantan Selatan untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level elit nasional. Lebih dari sekedar olahraga otomotif, event ini diyakini memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perekonomian hingga promosi daerah, sekaligus menegaskan kesiapan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah sport tourism berkelas nasional. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman memimpin ziarah dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang digelar di kawasan Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri pada Minggu 17 Mei 2026. Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman hadir didampingi istri Ketua BKUW, Hajah Elena Trisha Hasnuryadi, dengan mengenakan pakaian dan baret warna krem khas pejuang zaman dulu. Atribut serupa juga dikenakan para asisten, staf ahli gubernur, tenaga ahli gubernur, dan kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbaur bersama jajaran TNI, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kalsel, DHD Angkatan 45, serta para pelajar dan mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk meneladani tekad dan semangat juang para pahlawan bangsa seperti Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri. Upacara ziarah diawali dengan penyampaian sejarah perjuangan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dipimpin Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri. Dilanjutkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Tentara ALRI, peletakan karangan bunga serta tabur bunga di atas makam pahlawan. Usai upacara, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri menyerahkan tali asih kepada Ketua LVRI Kalimantan Selatan, Letkol Infanteri Purnawirawan Sandimin, dan para anggota veteran lainnya. Dalam biografi yang dibacakan, Brigjen Hasan Basri yang dikenal sebagai Bapak Gerilya Kalimantan, lahir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 17 Juni 1923 dan wafat di Jakarta pada 15 Juli 1984.
Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Kalimantan yang memproklamasikan bahwa Pulau Kalimantan merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia pada 17 Mei 1949. Semangat dan nilai perjuangan Brigjen Hasan Basri diharapkan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda Kalimantan Selatan dalam menjaga persatuan serta mengisi pembangunan daerah dan bangsa. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Mahligai, Pancasila, Banjarmasin. Kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI dipimpin Fauzi Amro dari fraksi Partai Nasdem bersama sejumlah anggota DPR RI dan mitra kerja dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Kanwil Pemendaraan, serta instansi terkait lainnya. Komisi 11 DPR RI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, serta memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah pusat di daerah. Mengawali dialog, Gubernur Haji Muhyiddin menyambut positif pelaksanaan reses tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara DPR RI dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Haji Muhyiddin juga menyampaikan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menjalankan agenda besar menuju Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya penghargaan serta rencana karya bakti Prajanugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Jakarta. Provinsi Kalimantan Selatan dinobatkan sebagai salah satu dari 5 provinsi berkinerja tinggi di Indonesia berdasarkan EPPD 2025, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang meraih penghargaan tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi kinerja pemerintah daerah regional Kalimantan atas keberhasilan menurunkan angka stunting dan kemiskinan di daerah. Sementara itu, Ketua Rombongan Reses Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro menyampaikan, kunjungan kerja ini bertujuan mendapatkan gambaran komprehensif terhadap kondisi fiskal daerah, efektivitas program pembangunan, serta berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Komisi 11 DPR RI juga menyampaikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang dinilai berada di atas rata-rata nasional serta atas berbagai penghargaan yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kunjungan kerja reses ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong program pembangunan nasional agar berjalan optimal di daerah. Kita beralih lagi ke informasi lain, pemirsa. Ketua Tim Pembina Posyandu Wasaka Kalimantan Selatan Hajafatul Jana Muhyiddin meresmikan Sekretariat Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di kawasan eks-kantor Gubernur Kalsel di 0 km Banjarmasin pada Jumat 8 Mei 2026. Peresmian sekretariat baru ditandai dengan pemotongan untayan bunga melati putih yang disaksikan para pengurus Posyandu Wasaka Kalimantan Selatan dan tamu undangan yang hadir. Kehadiran sekretariat baru tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dan penguatan pelayanan Posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Hajafatul Jana Muhyiddin menyampaikan, keberadaan sekretariat baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh pihak untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Posyandu dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan dasar, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, serta peningkatan kesehatan masyarakat secara dini.
Selain itu, Posyandu juga mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman lingkungan, hingga perumahan dan permukiman rakyat. Usai peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi finalisasi penyusunan rencana strategis Posyandu Kalimantan Selatan yang bertujuan memperkuat sinergi antar pengurus dan pemangku kepentingan agar program Posyandu dapat berjalan lebih optimal hingga tingkat desa dan kelurahan. Sebelumnya, tim pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih juara 1 nasional dalam Lomba TP Posyandu Provinsi tahun 2025 atas keberhasilan implementasi 6 bidang standar pelayanan minimal dan integrasi layanan kesehatan tingkat provinsi. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Posyandu Wasaka Kalimantan Selatan untuk terus berkembang, aktif, inovatif, dan konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan. Pemirsa, kita beralih lagi ke informasi lain. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Haji Muhammad Syarifuddin, membuka sosialisasi program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Banjarbaru pada Senin 11 Mei 2026. Sosialisasi program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan diharapkan mampu meningkatkan jumlah penerima manfaat dari kalangan pelaku budaya di Banua, sekaligus memperkuat pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pengelolaan dana abadi kebudayaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 yang mengatur perluasan cakupan dana abadi meliputi bidang pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan. Sebanyak 52 organisasi, komunitas, dan lembaga budaya di Kalimantan Selatan diundang dalam sosialisasi tersebut agar informasi program dana abadi kebudayaan dapat menjangkau seluruh pihak yang bergerak di bidang kebudayaan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan adalah untuk menguatkan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan program dan mekanisme pendanaan, sehingga seluruh komunitas Banua yang bergerak di bidang kebudayaan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Haji Muhammad Syarifuddin mengungkapkan, selama periode 2022 hingga 2025, jumlah penerima manfaat dana abadi kebudayaan dari Kalimantan Selatan masih tergolong minim, yaitu hanya 21 penerima manfaat dari total 3.757 penerima secara nasional. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyoroti besarnya potensi budaya daerah, termasuk pengakuan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark yang semakin memperkuat identitas Kalimantan Selatan sebagai daerah kaya warisan budaya dan kearifan lokal. Hingga saat ini, program Dana Abadi Kebudayaan telah menghasilkan ratusan karya dan kreasi baru, meliputi buku, film dokumenter, pertunjukan seni, serta berbagai karya digital dan aplikasi yang melibatkan ribuan pelaku dan komunitas budaya di Indonesia. Melalui sosialisasi ini, diharapkan akan terbangun kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku budaya di Kalimantan Selatan, sekaligus mendorong perkembangan kebudayaan yang berkelanjutan di Banua. Selain itu, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin juga memimpin rapat koordinasi teknis percepatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru pada Senin 11 Mei 2026. Melalui sosialisasi ini, diharapkan akan terbangun kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku budaya di Kalimantan Selatan, sekaligus mendorong perkembangan kebudayaan yang berkelanjutan di Banua.
Rapat koordinasi teknis tersebut dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansur bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Badan Pertanahan Nasional, serta unsur kepolisian dan pemerintah daerah terkait. Dalam rapat tersebut, disepakati inventarisasi dan identifikasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh luasan lahan sekitar 771,51 hektar sebagai bagian dari tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Tim Satgas PDSK juga dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim verifikasi dan administrasi, serta tim kegiatan lapangan untuk mempercepat proses pendataan dan penyelesaian tahapan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, tak malah tadi dari Menko Perekonomian juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, Kabit RSPO Banjar, kita dari provinsi itu ada RSPO, kemudian juga dari tim, kemudian dari BWS, BPN, dan Kejaksaan semuanya hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini sehingga pembangunan Bendungan Riam Kiwa ini bisa secepatnya terrealisasi. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin akan menyiapkan pengadaan dan dukungan anggaran untuk konsultan administrasi dan inventarisasi PDSK dalam rangka penyediaan lahan pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyatakan kesiapan mendampingi proses PDSK melalui keterlibatan Camat Paramasan dan Kepala Desa Paramasan Bawah serta Desa Angkih dalam proses pendataan bersama tim Satgas. Keberadaan Bendungan Riam Kiwa dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Selain mendukung program ketahanan pangan, bendungan dengan kapasitas 90 juta meter kubik tersebut juga diperkirakan mampu mereduksi banjir hingga 80%. Serta memiliki potensi pengembangan kawasan wisata di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat tahapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir dan penguatan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan. Nah pemirsa, itu tadi sejumlah informasi pembangunan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kebun Raya Banua, milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, saya Rini Dwi Masmuda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warta Wasaka Kalsel sepekan selanjutnya.